Di sini saya mempertanyakan aksi massa yang menuntut supaya Panji Gumilang ditindak dan ditangkap. Banyak sekali penceramah-penceramah atau ulama seperti Abdul Somad dan Bahar Smith yang sering sekali mengujar kebencian, tapi sampai saat ini tidak ditangkap. Seperti contohnya Abdul Somad, menghina umat minoritas terutama agama Kristen dengan mengatakan di salib ada jin kafir dan di patung ada jin, begitu kata Abdul Somad. Sudah beberapa kali warga mendesak pemerintah untuk menangkap atau mengadili Abdul Somad, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan Abdul Somad dilindungi oleh Ormas MUI. Jadi kadrun maunya penceramah Al Zaitun adalah orang-orang seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, Bahar Smith, Rizik Syihab, dan penceramah-penceramah yang suka mengujar kebencian dan suka menghina agama lain, seperti Abdul Somad yang sering sekali menghina di salib ada jin kafir. Panji Gumilang menuding Ormas MUI sesat dan sarang teroris. Sudah terbukti dengan banyaknya anggota daripada Ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Apakah kalian setuju MUI dibubarkan? Jika kalian setuju, ayo like video ini sekarang juga. Al-Zaitun harus dihancurkan, rezim Jokowi segera dilengsarkan. Karena dia membuat kebijakan-kebijakan yang sepihak. Berkaca kepada rezim ini memang rezim yang sungguh-sungguh parah, kata anak muda itu. Pesantren-pesantren yang kemudian secara ikhlas, secara benar mengajarkan Islam dan sunnah yang sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW, itu dipersekusi, nggak dikeluarin izinnya, radikal, intoleran, dan lain sebagainya. Ini memang rejim bejat ini. Jadi orang bejat, kalau ketemu bejat, ya sama. Rezim Jokowi ketemu dengan Al-Zaitun, plak itu sama. Ya. Jadi sampai kapan? Dua-duanya harus diturunkan. Al-Zaitun harus dihancurkan, rezim Jokowi segera dilengsarkan. Karena dia membuat kebijakan-kebijakan yang sepihak, sesuai dengan udelnya dia sendiri. Sementara aspirasi umat Islam ditiadakan. Yang enak Jokowi ya menikmati seluruh apa yang ia tilap. Yang enak Al-Zaitun, tapi azab Allah diratakan kepada semua kita umat Islam. Ini yang gak enak. Kalau kemudian umat Islam diam jaja, ngecicing wae, tambah hancur umat Islam. Takbir. Kasus pesantren Al-Zaitun ini adalah buah dari sistem sekularisme yang dijalankan di negeri ini gitu. Ya. Kenapa saya katakan buah? Ya. Karena dari awal Republik ini berdiri, ya, peran agama dalam bernegara itu dibatasi. Peran agama hanya hadir di ruang-ruang pribadi. Di ruang-ruang publik tidak muncul gitu. Kalaupun muncul hanya bagian-bagian bersifat ibadah saja gitu. Yang terkait dengan hukum-hukum masalah kemasyarakatan, pendidikan, sosial dan sebagainya, itu tidak menggunakan hukum Islam sebagai standarnya gitu. Nah, kali ini dunia pendidikan merasakan buah dari sistem sekularisme ini gitu. Ya. Artinya apa? Jika sistem ini masih terus dipertahankan gitu, cepat atau lambat, ya, umat Islam akan semakin jauh dari Islamnya gitu. Ya. Artinya apa saudara sekalian? Mempertahankan sistem sekularisme yang diadopsi negeri ini, ya, sampai kapanpun tidak akan pernah menguntungkan umat Islam, akan selalu merugikan umat Islam. Ya. Kali ini dunia pendidikan, besok muncul apa lagi kasus-kasus yang dari buah paham sekularisme ini gitu. Ya. Artinya apa saudara sekalian? Ya, dari panggung ini gitu. Ya, hai Jokowi, di awal kepresidenmu kamu mengatakan hanya ada visi misi presiden, tidak ada visi-visi menteri yang lain gitu. Berarti ente bertanggung jawab dengan kasus ini, ya? Karena apa? Bagian dari visi misi ente terhadap dunia Islam, terutama kaum muslimin di Indonesia, menunjukkan bahwa ente adalah presiden yang tidak layak lagi memimpin negeri ini. Takbir! Ya, di era ini dipamerkan sekaligus didemonstrasikan, saudara-saudara sekalian, ya, kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang dengan pesantren Az-Zaitunnya luar biasa. Sudah
puluhan dari media mainstream nasional, demikian juga di YouTube ya, yang melive-kan dan juga menyuarakan suara dari para ulama, suara dari para tokoh dan juga masyarakat tentang kesesatan dan penistaan ya Panji Gumilang dan pesantren Az-Zaitun. Luar biasa saudara sekalian, ketika didemo oleh rakyat saudara sekalian, ternyata ribuan polisi yang membacking, yang mengamankan saudara. Ini ada apa saudara? Ya, pemerintah lambat sekali saudara, betul tidak? Betul. Pemerintah tidak punya nyali saudara, betul tidak? Betul. Pemerintah dikibuli oleh Panji Gumilang saudara, betul tidak? Betul. Saudara-saudara sekalian, maka permintaan kami saudara sekalian bahwa pelecehan ya Panji Gumilang dan Az-Zaitun ini tidak hanya kepada ajaran Islam saudara, juga melecehkan MUI dan Kemenak saudara. Ketika utusan MUI Kemenak ke sana saudara, diketawakan saudara, bahkan diremehkan oleh Panji Gumilang saudara. Ini saudara penghinaan atau tidak saudara? Ya. Ini menurunkan marwah dari Kemenak dan juga MUI atau tidak saudara? Menurunkan. Bahwa Forum Persaudaraan Ormas Sekota Bekasi menyampaikan bahwa Panji Gumilang telah melakukan penistaan agama dan juga pelecehan kepada ibadah agama Islam. Di antaranya adalah dia melakukan sholat ya Jumat dengan khotib perempuan. Ini jelas merupakan penghinaan dan juga menyalahi ibadah yang sudah usul, yang sudah pokok di dalam ajaran Islam. Demikian juga menganggap bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah. Demikian juga yang lain, dia juga mengatakan salam Yahudi saudara Solomon. Padahal di dalam salam Islam itu sudah pokok, sudah qat'i, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu saudara sekalian, kami minta kepada Kapolri, kami minta kepada Kemenak dan juga MUI segera ya membubarkan pesantren Az-Zaitun dan segera menangkap Panji Gumilang saudara, betul tidak? Betul. Kalau tidak berarti jualan dari rezim Jokowi radikal dan adu domba umat Islam benar adanya saudara, betul tidak? Betul. Kalau begitu memang Presiden Jokowi tidak layak lagi memimpin negara ini saudara, karena jualannya hanya radikal dan adu domba saja, betul tidak? Betul. Tidak mampu mengatasi korupsi, betul tidak? Betul. Tidak mampu mengatasi hutang, tidak mampu mengatasi penjajahan dan kerakusan oligarki saudara, betul tidak? Betul. Oleh karena itu, kalau saudara sekalian Panji Gumilang tidak segera ditangkap saudara, kalau Az-Zaitun tidak segera dibubarkan saudara, maka pasti dugaan kuat ini adalah permainan rezim Jokowi saudara. Oleh karena itu, kalau tidak dibubarkan dan tidak ditangkap, lawan tidak? Lawan. Kalau tidak dibubarkan dan ditangkap, kita lawan terus tidak? Lawan. Atau kita lawan atau Jokowi mundur saudara? Jokowi mundur. Kita lawan atau rakyat saudara melawan people power saudara? People power. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Az-Zaitun dan Panji Gumilang ini sudah sesat menyesatkan, meminta harus segera diproses hukum karena diindikasikan ada masalah pidana. Kemudian juga masalah fatwa dari MUI juga kita harapkan segera muncul. Karena apa? Karena memang itu untuk menjaga akidah anak-anak didik kita, santri-santri kita yang ada di sana. Kemenak tolong hentikan bantuannya. Seperti apa yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, bahwa Kemenaklah yang mensupport ini. Maka tolong untuk segera dihentikan bantuan-bantuannya sehingga
Al-Zaitun khususnya Panji Gumilang itu tidak terlalu sombong, ya kan? Dan tentunya yang terakhir, kenapa pada saat ini di rezim Jokowi ini justru banyak kesesatan-kesesatan ini muncul? Ini perlu kita tanyakan, dan umat Islam harus bersatu, ya, harus bersatu. Jangan sampai muncul lagi kesesatan-kesesatan yang ada di sekitar kita. Itu dari saya sebagai perwakilan dari Persaudaraan Alumni 212 Kota Bekasi. Kesesatan Al-Zaitun sudah merebak dan sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya sekarang bola panas ini ada di tangan para pejabat, para penegak hukum, dan para pemangku kebijakan. Wabil khusus Pak Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, tegaslah dalam mengambil keputusan terkait Al-Zaitun yang sesat ini. Kemudian juga Kapolri, kemudian juga Majelis Ulama Indonesia, dan juga Gubernur Jawa Barat, serta seluruh komponen atau siapapun yang menjabat yang berhubungan dengan ini, termasuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadirkan keadilan, hadirkan penegakan hukum yang adil dan bijaksana. Tangkap Panji Gumilang karena telah meresahkan masyarakat, bubarkan pesantrennya. Kalau tidak, kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, dan insya Allah di dunia kalian akan hancur sehancur-hancurnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajaran yang dilakukan bahkan disampaikan secara pedenya oleh Panji Gumilang ini jelas-jelas sangat menodai umat Islam, terutama akidah yang semestinya betul-betul lurus sesuai apa yang Nabi kita contohkan, para sahabat contohkan, ulama-ulama kita contohkan. Ini malah bertolak belakang. Ngaku ber-Al-Quran tapi Al-Quran dilecehkan. Ngaku orang yang berfatwa tapi dia menodai para ulama-ulama kita, ulama-ulama madhab. Ini yang sangat bertolak belakang, sehingga ini adalah kezoliman yang luar biasa dalam akidah yang harus ditumpas. Maka dari itu tangkap Panji Gumilang, dan segera negara harus berperan aktif, harus merespon umat, aspirasi umat yang mudah-mudahan dengan perwakilan kami sudah disampaikan melalui anggota DPRD Kota Bekasi bisa terus lebih menyampaikan secara jelas dan gamblang. Sepak terjang dari pesantren Al-Zaitun sudah sangat membuat resah, terutama umat Islam di kalangan bawah seperti ormas-ormas yang ada di Bekasi. Karena memang ini adalah suatu rancangan dari pemerintah di bawah Jokowi dan juga di bawah oligarki. Karena memang ini sudah tumbuh subur dengan uluran dana yang begitu banyak dari pemerintah yang ada sekarang ini. Jadi untuk itu salah satu cara agar kita yang berada di atas bawah maupun yang ada di atas sebagai umat Islam tentunya harus bergerak untuk membubarkan dan menutup secara permanen dari pesantren Al-Zaitun di bawah pimpinan Bapak Gumilang yang tidak gemilang lagi. Untuk itu, mari sama-sama kita sebagai umat Islam harus care, harus peduli dengan keadaan seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan oleh Mas Panji Gumilang, saya ingin menggarisbawahi bahwa pergerakan yang sudah dilakukan oleh Menko Polhukam, mudah-mudahan itu bukan pergerakan lip service, pencitraan. Mudah-mudahan itu benar-benar pergerakan yang benar-benar untuk mencapai tujuan yang mulia terhadap umat. Nah, kemudian betapa besar pengaruhnya tentang provokasi yang dilakukan oleh Mas Panji ini, saya kira wajib bagi pemerintah atau wajib bagi para orang tua santri dan santriwati untuk
menarik santrinya, anak-anaknya. Ini bahaya sekali kalau nggak ditarik. Kalau karena itu, kepada Bapak Ibu yang mempunyai anak sebagai santri dan santriwati di pesantren Al Zaitun itu, untuk segera ditarik, kalau nggak akan merubah akidah tauhidnya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menko Polhukam, jangan lehoi ya, jangan letoy, supaya jangan berhenti di situ. Nanti asal-asalan udah seperti yang terjadi yang sudah. Mudah-mudahan ke depan umat yang menahan amarah pada saat ini benar-benar tidak akan meledak. Karena kalau dibiarin sengaja dibiarkan, ini khawatir umat akan meledak di mana-mana. Ini akan berbahaya buat bangsa dan negara. Kita tuntut Al Zaitun agar ditutup permanen. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Panji Gumilang yang memperbolehkan perempuan menjadi khatib saat sholat Jumat, menyebut kitab suci Al-Quran bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga praktik ibadah sholat Idul Fitri yang mencampurkan saf jamaah laki-laki dan perempuan dengan bentuk saf yang berbanjar dan jarak yang renggang, jelas-jelas merupakan perilaku menyimpang dalam praktek beribadah dan penyebaran ajaran sesat yang menyimpang dari akidah Islam, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dipraktekkan oleh para sahabat, bahkan tidak pernah diajarkan oleh imam fikih mazhab apapun dari kalangan ulama muktabar. Klaim praktek ibadah menurut mazhab Soekarno, selain mengkonfirmasi kejahilan atau kebodohan Panji Gumilang, juga mengkonfirmasi bahwa praktek ibadah dan penyebaran ajaran sesat yang menyimpang dari akidah Islam tersebut adalah sesat dan menyesatkan. Mendorong Bareskrim Polri untuk segera melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Panji Gumilang dalam praktek ibadah dan penyebaran ajaran sesat yang menyimpang dari akidah Islam di Pondok Pesantren Az-Zaitun, yang diduga melanggar pidana penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156A KUHP. Mendorong Majelis Ulama Indonesia MUI agar segera melakukan kajian dan mengeluarkan fatwa keagamaan atas praktik ibadah dan penyebaran ajaran sesat yang menyimpang dari akidah Islam di Pondok Pesantren Az-Zaitun pimpinan Panji Gumilang, sebagai upaya untuk membentengi akidah umat Islam dari praktek ibadah dan ajaran yang sesat dan menyesatkan. Mengajak kepada seluruh umat Islam untuk lebih giat berjuang, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya untuk menjaga akidah umat Islam dari segala bentuk penyimpangan, utamanya di era kepemimpinan rezim Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, di era rezim Joko Widodo ini, ormas Islam yang lurus berdakwah untuk menjaga akidah umat seperti HTI dan FPI dibungkam, sementara perilaku menyimpang Panji Gumilang yang begitu provokatif mendemonstrasikan kesesatan justru terkesan dibiarkan. Hal ini tak pernah dilakukan pada era sebelumnya kecuali di era sekarang. Keempat, mendorong agar Kementerian Agama segera membekukan sementara izin Pondok Pesantren Az-Zaitun, sekaligus menghentikan segala bantuan dana ke pondok pesantren tersebut, di mana menurut keterangan Ridwan Kamil,
sebagai Gubernur Jawa Barat, Pondok Pesantren Az-Zaitun mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Agama bernilai miliaran rupiah. Kami selaku DPRD Kota Bekasi, insya Allah ya, akan menindaklanjuti aspirasi audiensi dari rekan-rekan yang hadir pada saat ini, sebagaimana inilah menjadi bagian dari tupoksi kami ya. Tugas pokok dan fungsi dari DPRD adalah menjalankan fungsi penyerapan aspirasi ya, aspirasi dari masyarakat apapun juga bentuknya. Dan segala aspirasi ini juga tentunya juga akan kita kelola dan juga kita akan masukkan sebagai bagian dari hal-hal aspirasi sebagaimana juga aspirasi-aspirasi yang lain yang diterima dari masyarakat ya. Oleh karenanya, alhamdulillah terima kasih atas kepercayaannya dan juga kepeduliannya ya terkait dengan kondisi keumatan, kepeduliannya terhadap dengan berbagai macam kegelisahan yang terjadi di umat Islam saat ini dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini, dan semoga ini adalah bagian dari kontribusi kita semua selaku masyarakat Kota Bekasi untuk senantiasa juga merasa peduli bahwasanya urusan kegelisahan-kegelisahan ini juga adalah merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Nabi Muhammad juga sudah mendeklar Zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Brewek itu nggak ngerti. Dipraktekkan di Indonesia sedikit-sedikit. Wah, ini nasab Nabi. Waduh, gimana itu? Akan lebih gagal. Apa nasabmu? Indonesia. Karena hidungnya mancung terus saya Habib. Jangan. Anak Indonesia. Gitu. Kalau sudah begitu asik bukan? Identitasmu apa? Indonesia. Sekarang orang merebut identitas, menonjolkan keturunan Nabi Muhammad. Aneh. Itu identitas aneh. Nabi Muhammad sudah ngendiko. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu atau goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram. Duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Maka jangan dengarkan musik. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri listrik negara. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri air negara. Perlu dijelaskan bahwa air dan listrik bukan punya negara. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud batu
patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka, nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci itu. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI adalah sarang teroris, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Jika kalian setuju dengan pendapat Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI adalah sarang teroris dan mempertanyakan di mana pendanaan daripada Ormas MUI, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian kepada Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI adalah sarang teroris. Apakah kalian setuju MUI dibubarkan? Jika kalian setuju, ayo like video ini sekarang juga. Panji Gumilang mengatakan bahwa sudah banyak anggota daripada Ormas MUI yang ditangkap karena urusan teroris. Dan ini menunjukkan bahwa MUI merupakan sarang teroris. Ormas MUI mempertanyakan pendanaan dari Al Zaitun. Panji Gumilang malah mempertanyakan dari mana pendanaan dari Ormas MUI. Tak terima Al Zaitun akan diambil alih oleh Ormas MUI, Panji Gumilang mengatakan ulama model apa itu? Kok nggarong? Ini ditujukan kepada MUI. Panji Gumilang menyebut Ormas MUI merupakan sarang teroris. Panji Gumilang malah menantang apakah Ormas MUI bisa membantah perkataan Panji Gumilang itu. Panji Gumilang menuding Ormas MUI sesat dan sarang teroris. Sudah terbukti dengan banyaknya anggota daripada Ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Lantaran ada saran pondok pesantren Al Zaitun Indramayu diambil alih oleh Ormas MUI, Panji Gumilang marah luar biasa, sampai-sampai menyebut Ormas MUI sebagai ulama yang garong. Ngamuknya Panji Gumilang terhadap ulama yang menyarankan supaya Ponpes Al Zaitun Indramayu diambil alih oleh Ormas MUI, ini dianggap Panji Gumilang dengan melakukan cara pemaksaan lewat mencari-cari kesalahan. Ulama model apa itu? Kok caranya garong? Begitu kata Panji Gumilang. Panji Gumilang pun mempertanyakan pendanaan dari Ormas MUI karena saking jengkelnya dengan Ormas MUI yang dikatakan sebagai garong atau maling. Panji Gumilang tampak begitu kesal terhadap sosok ulama yang menyarankan MUI diambil alih oleh Ormas MUI. Panji Gumilang mengisyaratkan bahwa dirinya bersedia memberikan Ponpes Al Zaitun Indramayu kepada orang lain, asalkan dengan cara yang terpuji dan mempunyai akhlak, tidak mempunyai upaya paksa seperti yang dilakukan oleh Ormas MUI. Sebelumnya diberitakan, kontroversi yang diciptakan oleh Panji Gumilang sebagai pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu berbuntut
pada desakan pencabutan izin dan penutupan pesantren. Sejumlah aksi massa pun dilakukan berbagai elemen masyarakat untuk mendesak pemerintah Indonesia supaya Panji Gumilang ditindak dan ditangkap atas perbuatannya. Namun penutupan Ponpes Al Zaitun Indramayu tidak disetujui oleh sejumlah orang. Di sini saya mempertanyakan aksi massa yang menuntut supaya Panji Gumilang ditindak dan ditangkap. Banyak sekali penceramah-penceramah atau ulama seperti Abdul Somad dan Bahar Smith yang sering sekali mengujar kebencian, tapi sampai saat ini tidak ditangkap. Seperti contohnya Abdul Somad menghina umat minoritas terutama agama Kristen dengan mengatakan di salib ada jin kafir dan di patung ada jin, begitu kata Abdul Somad. Sudah beberapa kali warga mendesak pemerintah untuk menangkap atau mengadili Abdul Somad, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan Abdul Somad dilindungi oleh Ormas MUI. Kadrun mendorong agar Ponpes Al Zaitun Indramayu dikelola oleh Ormas MUI dan Panji Gumilang pimpinannya diganti. Mereka mengatakan memang sebaiknya pesantren jangan ditutup, hanya Panji Gumilang yang dajal itu diganti. Begitu ucap Kadrun. Menurut Kadrun, Panji Gumilang memang sudah layak untuk ditangkap karena sudah membuat keresahan di dalam masyarakat. Panji Gumilang dinilai sebagai sosok yang kurang ajar, begitu kata Kadrun. Kalau bisa diganti, Panji Gumilang itu diganti oleh Ustadz Adi Hidayat. Lebih lanjut, Kadrun pun mengatakan, selain Ustadz Adi Hidayat, mereka mau mengajak ustadz-ustadz lainnya, seperti Abdul Somad. Jadi Kadrun maunya penceramah Al Zaitun adalah orang-orang seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, Bahar Smith, Rizik Syihab, dan penceramah-penceramah yang suka mengujar kebencian dan suka menghina agama lain, seperti Abdul Somad yang sering sekali menghina di salib ada jin kafir. Sebelumnya Panji Gumilang tampak begitu emosi dengan MUI lantaran pernyataan dari Ormas MUI yang menyebutkan bahwa Ponpes Al Zaitun Indramayu sesat. Tak hanya itu, menurut Panji Gumilang, pihak Ormas MUI juga menyebut bahwa Ponpes Al Zaitun Indramayu haram sehingga tidak boleh menimba ilmu. Panji Gumilang mengatakan kepada seluruh warga Indonesia agar jangan terprovokasi oleh sikap daripada Ormas MUI yang tidak mempunyai akhlak itu. Panji Gumilang juga menyebutkan bahwa MUI telah melakukan tuduhan terhadap Ponpes Al Zaitun Indramayu tanpa tabayun terlebih dahulu. Panji Gumilang juga membantah pernyataan daripada MUI yang mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan investigasi di Ponpes Indramayu Al Zaitun. Katanya MUI sudah datang meneliti. Itu hanyalah kebohongan MUI belaka. Dan menurut Panji Gumilang, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kemenang itu sudah keluar. Lalu di tahun 2002, MUI juga melakukan penelitian, akan tetapi tidak pernah menginjak kaki ke Ponpes Al Zaitun Indramayu. Kemenang menyampaikan surat ke Al Zaitun dan semua difasilitasi oleh Al Zaitun. Tetapi MUI sudah masuk ke Al Zaitun, namun satu lembar surat pun tidak ada. Panji Gumilang dengan tegas menyebutkan bahwa MUI telah melakukan penipuan, penghasutan, dan mengguncang banyak orang. MUI tidak berakhlak, begitu kata Panji Gumilang. Menurut Panji Gumilang, Ponpes Al Zaitun Indramayu hanya memiliki tujuan untuk menjadikan anak-anak muda Indonesia untuk menjadi lebih baik. Panji Gumilang bahkan mengatakan Ormas MUI bukan akhlak Muslim dan bukan akhlak umat manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Geraman Panji Gumilang kepada Ormas MUI setelah dituding sesat dan haram oleh pimpinan daripada Ormas MUI. Saking geramnya dengan Ormas MUI, Panji Gumilang sampai-sampai menyerang MUI dengan menyebut MUI adalah sarang teroris. Panji Gumilang mengatakan MUI telah menanamkan kebencian kepada umatnya, dan justru yang ada teroris itu ada di Ormas MUI, begitu kata Panji Gumilang. MUI hanyalah ormas, seperti halnya Ormas FPI dan Ormas HTI yang dibubarkan oleh pemerintah. Jadi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI kepada Ponpes Al Zaitun tidak ada artinya, itu yang dikatakan oleh Panji Gumilang. Begitu saja berita hari ini, tuliskan opini kalian tentang perkataan Panji Gumilang yang mengatakan MUI adalah sarang teroris. Apakah kalian setuju dengan pendapat Panji Gumilang? Jika kalian setuju, ayo like video ini sekarang juga.
Jumlah like menunjukkan dukungan kalian kepada Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI adalah sarang teroris. Apakah kalian setuju MUI dibubarkan? Jika kalian setuju, ayo like video ini sekarang juga.